Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Jumpa lagi dengan saya di kesempatan kali ini ya. Dan mudah-mudahan di kesempatan kali ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh bibit sawit yang mempunyai, bisa dibilang ada prospek bagus, atau biar kita setidaknya meminimalisir kerugian ya. Jadi apapun usaha kita itu pasti ada risiko-risiko tertentu. Nah, ya sebagai contoh dari penanam bibit sawit atau petani bibit sawit yang khususnya pemula ya, itu seringkali mengalami bukan kegagalan, tapi ada mengalami kendala. Jadi bisa dikatakan berapa persen atau sekian persen mengalami kendala. Sebagai contoh yaitu dengan adanya atau banyak tercampurnya bibit sawit yang jenisnya kita ambil bahasa yang mudah, yang umum aja, buah landak atau jantan, atau kadang ada yang bilang itu buah prematur, jadi gitu ya, yang tidak layak atau tidak bisa kita panen atau kita manfaatkan buahnya, jadi ujung-ujungnya nebang. Dan itu sudah banyak sekali terjadi ya teman-teman, khususnya itu pada petani pemula yang berapa tahun yang lalu gitu kan, 4 atau 5 tahun yang lalu beli lahan baru, punya orang yang sudah tertanam sawit, ataupun beli bibit sawitnya yang dengan harga murah gitu ya bosku. Nah, jadi kita kalau memilih bibit sawit itu bukan dilihat dari bongkotnya saja ataupun hijaunya daun saja, bisa dikatakan bukan dari bagusnya fisik. Jadi ada pilihan-pilihan tertentu atau ada ciri-ciri bibit tertentu yang nantinya bisa merugikan atau sedikit merugikan usaha kita, begitu ya. Dan itu contohnya sudah banyak sekali yang dialami, bahkan dialami oleh orang-orang yang bisa dikatakan yang senior juga, dikarenakan biasanya kalau senior itu sering beli lahan yang sudah tertanam gitu ya. Cuma posisi tanamannya itu masih posisi sawit kecil ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit contoh lagi. Jadi itu yang kita ambil contoh, ini yang bibit di depan saya ini umurnya sudah 1,5 tahun ya. Loh bang, itu 1,5 tahun kok masih kecil-kecil gitu ya. Jadi ini 1,5 tahun ini sudah bisa dikatakan mengalami stres 2 kali. Jadi
makanya ini yang kecil-kecil. Jadi yang waktu bibit pertama itu umur berapa bulan itu? 9 bulan waktu baru pecah daun, rata pecah daun itu sudah diambil. Nah, terus kita sisihkan. Nah, di umuran setahun atau kisaran 12 bulan itu dipilih lagi atau diambil lagi, dan sisanya kita sisihkan ini. Jadi ini sudah jadi istilahnya ini bukan apa ya, bukan apkiran yang tidak layak, bukan, cuma kita pilih-pilih istilahnya yang masih layak kita sisihkan atau kita tata lagi gitu ya. Bukan ini, bukan apkiran. Nah, dan ini pun kemarin udah diambil juga beberapa pokok ya. Tuh yang bagian sana itu. Nah, itu bekasnya. Tuh ada yang jarang-jarang sana sama depan situ. Itu udah diambil orang juga, dan ini masih tinggal sedikit. Nah, ini kita kasih contoh. Jadi kalau kita mau cari bibit sawit, itu sudah sering saya katakan, tapi banyak yang masih kurang paham juga, yang khususnya untuk pemula. Dan untuk senior saya mohon maaf, karena ini hanya ya bisa dibilang konten, tapi saya usahakan konten saya ini yang ada sedikit, ada manfaatnya walaupun itu sedikit ya. Jadi kita ambil bibit sawit itu, yang pertama atau yang utama kita cari yang pecah daunnya mulai dari bawah kayak gitu ya. Mulai dari bawah-bawah, dalam artian daun bawah, karena kemarin saya review yang sebelumnya pecah dari bawah itu banyak yang belum paham. Jadi pecah dari bawah itu ini kayak ini apa, pelepah-pelepahnya dari bawah ini udah pada, daunnya udah pada mecah kayak gini. Nah kayak gini, ini kan daun bawah-bawah. Nah kayak gini ya, usahakan kalau cari bibit walaupun bibitnya fisiknya agak kurang bagus, itu yang pertama cari yang seperti ini. Dalam artian itu daunnya pecah-pecahnya dari pelepah bawah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan kalau cari bibit itu yang asli atau benar-benar penanamannya itu dari kecambah ya. Karena gini, maaf ngomong, bukan saya menjelekkan bibit cabutan. Nah kita harus berhati-hati sama bibit cabutan itu bisa dikatakan karena pemilihan atau ambilan dari indukannya itu kita tidak jelas gitu ya. Jadi paritasnya apa kita nggak tahu. Nah terlebih yang harus berhati-hati itu dari maaf, ini oknum-oknum makelar atau penjual bibit sawit ya, yang harganya murah, bisa COD ya. Kalau masalah COD itu gampang urusannya, tapi yang diutamakan biasanya harga murah, kita diantar sampai tempat di bawah harga, itu yang harus Anda hati-hati ya. Nah itu nanti bisa-bisa itu dicarikannya bibit cabutan-cabutan, atau yang kalau perlu bisa ditelusur atau dicek ke lahan ya, biar kita tahu benar-benar punya lahan bibit atau tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lihat sertifikat pembelian. Jadi tiap pembelian bibit sawit atau kecambah bibit sawit itu ada sertifikat pembeliannya ya. Jadi itu yang saya sarankan ya. Kadang
sistem COD dicarikannya bibitnya yang harga 8.000 9.000 itu oleh oknum-oknum makelar ya. Kasihan panjenengan semua nantinya. Jadi ini sedikit saran untuk para pemula. Kalau masalah saya itu gini, siapapun yang datang ke saya mau beli bibit sawit atau enggak, kalau ada pertanyaan insya Allah saya jawab sebisa dan sepengalaman saya saja ya. Jadi tidak lebih dari itu. Dan mungkin kalau saya tidak bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang terlalu detail, itu saya mohon maaf. Mungkin pengalaman saya belum nyampe ke situ ya. Karena ada juga itu teman-teman yang bertanya itu ada yang sampai sedetail-detailnya. Dan kadang maaf ngomong itu main foto-foto itu kan foto yang sudah posisi tanaman kita akan sulit untuk memberi keterangan atau memberi penjelasan. Oke. Nah, ini juga sisanya bekasnya yang diambil. Nah, dan kemarin sempat ada yang tanya, Bang, itu yang katanya di akhir-akhir itu larinya kemana? Kalau yang belum tahu ini larinya kayak gini ya. Nah, sebagian saya babat di yang sebelah sana saya babat kemarin sudah saya posting juga contohnya atau videonya. Nah, kalau yang tidak saya babat atau pangkas, biasanya langsung tak bawa ke sini kayak gini. Jadi kalau saya itu tidak sayang untuk bibit yang di upgrade, karena jujur saja saya pun jaga dari pemasaran atau pekerjaan saya juga ya. Nah, tapi video ini bukan masalah pekerjaan, bukan masalah penjualan saya. Saya hanya memberikan sedikit penjelasan untuk khususnya para pemula yang mau membeli atau mencari bibit sawit yang siap tanam. Gitu ya, bosku. Jadi itu tadi penjelasan sedikit dari saya karena kemarin ada yang bertanya, dan ini kebetulan saya di ladang ya, sekalian saya kasih penjelasan juga ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, banyak kata, banyak salah, atau kurang detail dari penjelasan, atau kurang pas dari penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Karena niat saya itu hanya untuk teman-teman ini meminimalisir kerugian. Kalau untuk konten YouTube saya tidak berpikir mau istilahnya mau viral atau enggak, saya tidak berpikir ke situ. Bisa dilihat dari postingan saya pun tidak tentu. Jadi tidak ngaruh untuk biar cepat dapat cuan, itu tidak ke situ dari pemikiran saya ya. Oke. Mudah-mudahan penjelasan yang sedikit ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.